Hai saudara, salam sehat, salam bahagia, salam waras ya. Saya mau membahas tentang isu sembilan naga, warga keturunan, dan banyak hal sentimen-sentimen yang terkait dengan suku, ras, dan agama ya. Di hari-hari ini kita lihat marak. Kelompok-kelompok Said Idu sama ya kita lihatlah sekarang tentang pagar laut dan sebagainya. Tetapi terlepas daripada itu yang saya ingin katakan saudara, kita sebagai masyarakat tidak boleh kena pengaruh. Kenapa? Ya kita jujur aja. Saya sebagai warga keturunan, ya, saya membangun sebuah pusat perbelanjaan dengan modal 200 juta, nilai proyeknya 150 miliar. Dan saya salon, pinjem duit dari orang, saya tebus KPR rumah, kemudian saya gade rumah saya dan saya salon apa adanya. Dan itu mental semacam itu hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok orang-orang warga keturunan, saudara. Dan hari ini pusat perbelanjaan itu berdiri sama seperti kita jalan. Kemana saja kita akan menemui pusat perbelanjaan, mall, gedung-gedung bagus, lapangan golf, tempat rekreasi, hotel, yang rata-rata dibangun oleh kelompok warga keturunan, termasuk sembilan naga di dalamnya. Isu-isu tentang sembilan naga dan anti warga keturunan itu sudah usang, saudara. Yang saya ingin ajak saudara berpikir bahwa rata-rata mereka itu, ya, kelompok Said Didu, Abraham Samad yang mantan ketua KPK, dan banyak lagi rombongan para haters di era Jokowi dan sampai hari ini masih saja terus berkumandang. Sebenarnya mereka itu nggak punya kontribusi apa-apa, saudara. Ketimbang kami warga keturunan yang jujur saja kami bekerja untuk bangsa dan negara. Saya tidak punya tanah air yang lain, saudara. Saya lahir di bangsa ini sama dengan mereka yang sembilan naga juga. Ya, keturunan-keturunannya. Saya bukan bermaksud untuk membela warga keturunan, saudara. Tapi saya ingin membuka mata dan pikiran kita semua. Bahwa orang-orang yang berteriak hari ini itu lebih dilandasi oleh iri hati, kebencian, dan syirik. Ya, kontribusi apa yang mereka berikan bagi bangsa ini? Dalam bentuk pajak mungkin? Tidak ada. Tapi ketika Anda bicara tentang PIK 2, Aguan, Sembilan Naga, mereka sangat berkontribusi, saudara. Ya, berapa banyak pajak yang mereka hasilkan? Berapa juta karyawan yang mereka siapkan untuk tenaga kerja? Dan mereka berjuang habis-habisan seumur hidup mereka sampai hari ini. Sementara orang-orang yang hari ini bicara tentang protes, ya, sentimen, ras, suku, agama, dan sebagainya. Apa kontribusinya? Ya, saudara, saya di lapangan golf itu ada istilah mokondo. Ya. Mokondo. Kalau Anda pengen tahu, Anda nanti cek di para pemain golf, terutama KD tahu artinya mokondo. Nah, mereka yang ngomong itu cuma mokondo, saudara. Ya, saya jujur saja kesel ngelihat mereka itu demo, seakan-akan bicara tentang kebangsaan, ya, demokrasi, membangun negara. Retorika yang terus dikumandangkan semacam itu. Kontribusi apa yang mereka kerjakan? Dan rata-rata mereka itu kan sempat jadi pejabat. Apa yang mereka buat waktu mereka jadi pejabat? Tidak ada. Sementara kalau Anda bicara ngomong sembilan naga, mereka punya pabrik, industri, kekayaan yang dibangun dari jerih payah.
keringat dan darah mereka. Ya, saya ngalamin, saudara. Selama 20 tahun membangun bisnis dengan modal dengkul. Ya, menaruh semua harta saya untuk satu tujuan. Membangun sebuah pekerjaan, sebuah proyek yang bisa menampung banyak pekerjaan bagi masyarakat. Saya warga keturunan, tapi hati dan pikiran saya untuk bangsa ini sama dengan mereka, 9 naga. Sementara kelompok yang hari ini lagi viral, lagi bicara melaporkan tindakan korupsi ke KPK, ya, demo, bicara lantang tentang membangun negeri, bullshit, omong kosong, saudara. Mereka tidak punya kontribusi. Ya, pengusaha lokal yang katanya pribumi, sebenarnya istilah pribumi itu sudah tidak layak, tidak relevan dipakai. Kenapa? Karena kalau bangsa ini yang katanya pribumi, coba dicek DNA-nya. Pasti ada darah Asia. Mungkin saja mereka dari Mongol, mungkin dari mana. Tidak ada yang asli pribumi di bangsa ini. Setahu saya, di zaman prasejarah, pribumi di negeri Indonesia ini dulu diisi oleh monyet-monyet. Itu faktanya. Jadi tidak ada lagi. Sudah usang itu istilah pribumi, warga, keturunan, dan sebagainya. Sudah tidak layak dibahas itu. Itu pemikiran yang sangat jauh. Itu dungu, kebodohan itu. Kita adalah sebuah bangsa besar yang sekarang ini sedang menyongsong masa depan di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Kita harus dukung. Ya, kasus pagar laut itu segera akan beres, diselesaikan. Saya percaya itu pemerintah mampu menyelesaikannya. Dan tidak perlu mengorbankan seorang Aguan, Pik 2, yang hanya ingin memuaskan segelintir yang barusan tadi. Orang-orang yang mau kondo itu tidak perlu dilayani. Jadi, sekali lagi saya katakan, isu tentang warga keturunan, 9 naga dan sebagainya, tidak perlu lagi dibahas. Ya, kita ini semuanya pengusaha kelas menengah dan menengah atas yang siap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran dan bangsa ini. Merdeka!